Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Hari ini atau sore ini saya akan coba membahas masalah di manakah kedua almarhumah dieksekusi. Satu pertanyaan, apakah di kamar masing-masing? Nah, ini juga jadi pertanyaan juga. Tentunya hanya pelaku yang tahu. Hanya pelaku yang tahu jelas ini semua. Cuman kita bisa berandai-andai saja, atau kita bisa sedikit membahas masalah ini. Kita lihat daripada kebiasaan. Seperti yang pernah saya sampaikan waktu itu, saya pernah dalam satu channel YouTube saya, masalah kebiasaan, apakah almarhumah Ibu Tuti punya kebiasaan mengunci pintu kamar, juga termasuk almarhumah Teh Amel punya kebiasaan mengunci pintu kamar. Adalah pada jam berapa kedua almarhumah ini dieksekusi? Kita kembali lagi sebentar, ada backsound. Ada. Ya, mohon maaf ya, ini tadi ada backsound di belakang. Jadi memang ini saya lagi di depan rumah. Jadi suka ada backsound, tapi nggak apa-apa, ini biar ada ada variasi. Jadi kembali lagi ke awal, bahwa kita lihat daripada kebiasaan. Saya tidak tahu persis bagaimana keadaan di dalam rumah, ya. Tidak tahu banget karena saya tidak pernah masuk ke sana. Cuman saya juga mencari tahu dari beberapa orang yang memang dekat, atau dari beberapa orang yang memang tahu, yang pernah masuk gitu ya. Saya coba ngobrol masalah di sana itu ada berapa kamar, ya. Di TKP itu ada berapa kamar, kemudian ada berapa kamar mandi, ya. Kemudian ada berapa ruang tunggu, ruang tamu, seperti itu. Nah, kembali lagi, kalau saya dapat informasi, misalkan saya nggak tahu ini apakah informasi ini akurat apa tidak ya. Tapi yang disampaikan waktu pernah saya dengar adalah ada dua kamar tidur, satu toilet, kemudian satu dapur, satu ruang tamu, satu pintu keluar lewat belakang, dan satu pintu masuk lewat depan. Maka saya akan memberi gambaran ada seperti ini. Ada dua kamar. Apakah dua kamar ini dua-duanya dipakai? Ataukah hanya satu kamar saja yang dipakai? Kita lihat kebiasaan daripada situasi keadaan di rumah. Situasi keadaan di rumah itu, yang ada di rumah di sana adalah Pak Yosep, kemudian almarhumah Ibu Tuti, kemudian almarhumah Teh Amel. Bertigalah yang selalu ada di sana. Tetapi untuk Pak Yosep sendiri itu jarang ada di rumah, sehingga yang seringnya yang ada di rumah adalah hanya dua orang, yaitu almarhumah Ibu Tuti dan Teh Amel. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kebiasaan mereka tidur. Apakah Teh Amel, yang tadi saya sampaikan bahwa ada dua kamar, apakah Teh Amel tidur di kamar memang yang satunya, atau masing-masing di tempat kamar masing-masing? Nah, saya pernah baca di beberapa komentar yang di YouTube saya, ada beberapa yang komentar bahwa almarhumah Teh Amel itu sering tidur bersama dengan almarhumah Ibu Tuti. Bisa
ada kemungkinan seperti itu karena memang mereka sering berdua, ya, di rumah itu sering berdua. Ada kemungkinan bisa mereka bersama setiap malam atau kebiasaan mungkin tidurnya berdua dengan ibunya, ya. Nah, itu yang pernah saya dapat, ada informasi dari beberapa komentar bahwa almarhumah Teh Amel sering tidur bersama dengan ibunya, Ibu Tuti. Nah, itu kan saya membaca dari beberapa komentar, ya. Kalau misalkan iya, maka harus dilihat dulu kondisi daripada kedua kamar tersebut. Pertama, ya, apakah memang kamar dua-duanya layak untuk dipakai tidur apa tidak? Dan itu hanya penyidik yang tahu dan hanya orang-orang yang pernah masuk ke dalam rumah situ yang tahu, ya. Kalau misalnya kembali lagi, kalau misalkan ini mereka punya kebiasaan tidur bersama, almarhumah, ya, Ibu Tuti dan almarhumah Teh Amel, maka pertanyaannya adalah kapan almarhumah dieksekusi dan di mana dieksekusi. Andaikan misalkan kalau misalkan informasi yang tadi disampaikan saya dapat dari beberapa komentar bahwa almarhumah Ibu Tuti selalu tidur bersama dengan Teh Amel, apakah mungkin eksekusinya dilakukan dalam satu kamar? Pertanyaannya tidak mungkin, ya. Karena kalau berdua, maka pasti di antara salah satunya ada yang terbangun. Walaupun mungkin saja, andaikan pelakunya lebih dari 2 orang, ya. Kalau misalkan bersama, berarti ada kemungkinan dieksekusinya di luar dari kamar tidur. Kembali lagi, ini disinkronkan dengan apakah ada kebiasaan pintu kamar itu dikunci, kamar tidur itu dikunci apa tidak. Nah, kalau misalkan di luar, misalkan dieksekusinya di luar, maka jam berapa dilakukan eksekusi tersebut dan dalam kondisi seperti apa. Sedangkan kita tahu bahwa pernah disampaikan oleh salah dari pihak kepolisian bahwa diperkirakan almarhumah Ibu Tuti dieksekusi pada saat tidur dengan dipukul oleh benda keras, yaitu tempat untuk pencucian baju dalam keadaan tidur. Kalau memang itu dalam keadaan tidur, berarti apa yang disampaikan oleh beberapa komentar yang selalu bersama, berarti tidak mungkin. Nah, ini misteri, ya, misteri. Jadi akan kita tanyakan ini adalah kepada orang terdekat dari pihak keluarga, terutama masalah kebiasaan Ibu Tuti almarhumah tidur apa memang selalu bersama dengan Teh Amel. Yang bisa ditanya adalah Pak Yosep, Kang Yoris. Itulah mereka yang akan tahu, ya. Atau keluarga yang terdekat, karena atau sering ngobrol atau bicara sama siapa gitu, ya. Nah, ini adalah pertanyaan dari saya mengenai masalah apakah mereka dieksekusi dalam waktu bersamaan. Kita kembali lihat daripada keadaan almarhumah, kedua almarhumah, dari wajah memang yang kita tidak bisa membayangkan, ya, betapa rusaknya almarhumah. Mata yang mulai hitam, robek di bawah mata, ya. Kemudian ada beberapa bekas benda tumpul, ya. Ya udah tidak bisa dibayangkan bentuknya seperti itu, ya.
Artinya ini adalah ada semacam kekuatan memang ya, kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Baik itu kekuatan secara power yang dilampiaskan dengan kekuatan lebih, yaitu kekuatan pelampiasan emosional yang sangat tinggi, karena terlihat daripada bekas-bekas luka yang sangat luar biasa. Ini adalah kalau kita lihat dari sampai tulang hidung sampai bergeser ke arah pipi, maka ini ada kekuatan yang sangat dahsyat sekali. Kekuatan yang bisa kekuatan normal. Kalau saya bisa jabarkan begini, kebetulan saya bergerak di bidang keolahragaan, ya. Kalau saya umpamakan begini, orang yang lagi tenggelam di laut misalkan ya, orang yang sedang tenggelam di laut, dia minta tolong, maka pada saat ada orang yang menolong, ya, kalau katakan ini ada orang yang lagi mau tenggelam, ya, ada orang mendekati menolong, maka si korban yang lagi minta tolong ini, dia akan mengeluarkan segenap kekuatan, ya, kekuatan yang dia miliki, dan itu kekuatan yang dia keluarkan adalah kekuatan di batas normal. Ada muncul dua kekuatan dari kebiasaan atau dalam keadaan normal, ya. Kenapa? Pada saat dia tenggelam, maka yang dia pikirkan adalah bukan hal-hal lain. Satu aja, masalah keselamatan dirinya, sehingga pada saat itu juga dia tidak akan memikirkan siapa yang menolongnya. Malah ada kemungkinan yang menolongnya juga akan jadi korban. Karena ada muncul dua kekuatan yang dahsyat. Kemudian saya akan coba contohkan lagi. Kalau misalkan kalau kita lihat ada maling, ya, kemudian dia ketahuan oleh masyarakat, ya, dikejar oleh masyarakat. Pada saat dia lari, ya, maling tersebut pada saat lari, kemudian di depannya ada tembok atau tembok benteng yang tingginya mungkin lebih dari dia atau tinggi 2 meter, maka pada saat dia dikejar, dia akan bisa melakukan untuk bisa menaiki dinding tersebut yang tingginya 2 meter tinggi daripada dia. Ada kekuatan lebih, ya, kekuatan di batas normal manusia, ya. Pada saat dia terdesak, pada saat dia terdesak, ya, tertekan, maka dia akan mengeluarkan segenap kekuatannya, segenap full power yang bisa kalau saya gambarkan dalam bentuk angka, yang biasanya kalau kekuatan normalnya, kalau dia berlari dalam keadaan normal di lapangan biasa, maka kalau di angkanya 7, maka pada saat dia dikejar oleh masyarakat, maka kekuatan itu akan jadi 10. Yang pada keadaan normal dia tidak bisa meloncat tembok yang tingginya 2 meter, tapi pada saat dia dikejar massa, maka dia akan sanggup untuk meloncat 2 meter. Ada kekuatan lebih. Nah, saya umpamakan di kasus ini, kalau lihat daripada hancur muka, ya, ini muncul kekuatan di luar batas normal manusia. Kekuatan yang dilampiaskan dengan emosional yang sangat tinggi, kemudian muncullah kekuatan dalam dirinya, kekuatan extra power. Artinya bahwa eksekutor ini membawa dalam dirinya adalah
dalam niat dirinya sudah mempunyai kekuatan emosional, ya, kekuatan negatif dalam tubuhnya sehingga dia mengeluarkan yang extra power. Ya, itu yang kita bisa lihat daripada keadaan daripada korban, ya. Kalau saya bandingkan lagi, satu kali pukulan dalam keadaan normal, ya, paling di mana pukulan itu ada memang bekas, tapi tidak akan hanya lebam paling. Ya, kalau ini kita lihat, ya, sampai ada hitam, maka ini kekuatan yang memang saya sampaikan tadi bahwa kekuatan ekstra dari keadaan normal manusia. Kembali lagi, di manakah almarhumah dieksekusi? Apakah di kamar ataukah di ruang tamu? Karena kalau di kamar, menurut informasi, menurut komentar bahwa almarhumah selalu tidur bersama dengan Teh Hamel dalam satu kamar. Kalau bersama tidak mungkin dieksekusi. Ada kemungkinan mungkin di luar kamar. Kita tidak tahu. Karena yang pasti tahu adalah pelakunya. Kita selalu mendoakan agar kasus ini cepat selesai dan cepat terungkap. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna karena Tuhan melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.